Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Azhar Anas, mahasiswa Universitas Silver Syekh Nurjati Cirebon, dalam rangka memenuhi tugas selesai pembelajaran agama Islam berbasis digital, yaitu membuat podcast dengan tema moderasi beragama. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya ditemani tokoh masyarakat yang juga aktif di pengurus Ansor Kabupaten Buleleng, yaitu sahabat Zaini Halid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Pada ini bisa menemani saya untuk melaksanakan podcast dengan tema moderasi beragama di sela-sela kesibukan, di samping sebagai pengurus Ansor Kabupaten Buleleng, juga sebagai sekretaris desa Tegalinggah, yang mana kita ketahui bahwa di desa Tegalinggah ini kan termasuk daerah plural, ya, plural. Ada berbagai macam agama Islam, kemudian agama Hindu yang mayoritas, dan juga agama Kristen. Nah, ini ada kaitannya dengan tema kita pada kali ini, yaitu tentang moderasi beragama. Baik, sebelumnya mungkin bisa diceritakan apa itu moderasi beragama. Silakan. baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kami merasa berbangga hati pada kesempatan yang baik ini bisa diajak untuk salah satu kegiatan, dalam hal ini bisa dikategorikan podcast, podcast. Tentu ini tiada lain dan tiada bukan adalah untuk menambah hasanah keilmuan dan untuk menambah literasi di segala bidang. Dan dalam kesempatan yang baik ini mengambil tema berkaitan dengan moderasi beragama. Tentu sebagaimana yang kita ketahui bersama, sebenarnya moderasi beragama ini kan sudah digaungkan sejak zaman Menteri Agama Bapak Kiai Haji Lukman Saifuddin. Kalau tidak salah itu di tahun 2019 menggaungkan, namun dikobarkan kembali ya pada saat-saat ini berkaitan dengan moderasi beragama. Tentu moderasi beragama ini, kalau kita berbicara berkaitan dengan moderasi, ya, moderasi itu kan bisa diibaratkan sebagai jalan tengah. Jalan tengah, kalau kita ketahui, semisal seperti ini juga, ketika ada kegiatan-kegiatan diskusi, itu kan biasanya ada moderator. Ya. Jadi moderator ini kan penengah antara narasumber dan juga peserta daripada diskusi. Maka kembali berkaitan dengan moderasi ini, jalan tengah dalam melaksanakan suatu aktivitas yang tentu tidak berat ke kanan maupun tidak berat ke kiri, atau lebih dikenal dengan bahasa ekstrim, ya. Jadi tidak ekstrim ke kanan dan tidak ekstrim ke kiri. Sehingga dengan moderasi ini bisa tentu dijadikan sebuah sebuah rujukan, ya, dalam menjalani kehidupan sehari-hari, baik secara individu maupun sebagai manusia sosial. Itu kalau dari sisi moderasi. Nah, sedangkan dari moderasi beragama itu sendiri, itu kan melaksanakan
agama itu ada dalam kondisi di tengah, di dalam kondisi di tengah menjalankan suatu agama, tidak ekstrim ke kanan maupun tidak ekstrim ke kiri. Artinya tidak ekstrim ke kanan, tidak secara kontinu memang melaksanakan ibadah itu sangat baik sekali, akan tetapi tidak meninggalkan daripada sosial kehidupan di masyarakat, sehingga harus berimbang antara ibadah maupun sosial kemasyarakatan. Nah, itu moderasi beragama. Sedangkan orangnya disebut dengan moderat, kan? Moderat, jadi orang yang melaksanakan daripada moderasi itu sendiri. Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya dalam konteks lingkungan kita di Desa Tegalingga, mungkin bisa dijelaskan tentang pentingnya moderasi yang ada di lingkungan kita, terutama para pemudanya. Mungkin sebagaimana tadi yang sudah disampaikan bahwa moderasi ini kan ada dua gini, baik itu antar agama maupun dalam beragama itu sendiri, kan ada tidak memihak terlalu ke kanan atau ke kiri. Ya. Baik, jadi berkaitan dengan di lingkup kita sendiri berkaitan dengan moderasi beragama sih, sebenarnya moderasi ini kan hanya sebatas bahasanya saja, dikerenkan, yang sebenarnya memang sudah dijalankan sejak dahulu, bahkan dari nenek moyang. Ya, dari nenek moyang, bahkan para pejuang ya, terus umumnya di Indonesia itu memang sudah melaksanakan moderasi ini. Namun hanya dari sisi bahasa saja mungkin untuk lebih dikerenkan itu menjadi moderasi beragama. Nah, sedangkan di Desa Tegalingga ini memang kita diakui, ya, Desa Tegalingga ini memang diakui sebagai desa yang plural, ya, desa yang plural, itu yang tentu mengedepankan toleransi antar umat beragama, sehingga memang dengan toleransi yang ada, maka di Desa Tegalingga itu kami memang lebih menggaungkan berkaitan dengan toleransi ini sendiri, sehingga memang ini dijadikan sebagai landasan bagi para pemuda ke depannya untuk tetap menjaga keharmonisan di Desa Tegalingga. Jadi sehingga siapapun yang hadir ke Tegalingga pasti kita jual itu yang namanya moderasi, plural, moderasi beragama saat ini, toleransi. Itu yang kita jual. Kita selalu menyampaikan bahwa Desa Tegalingga ini mengedepankan toleransi, sehingga dengan toleransi yang ada di Desa Tegalingga, ya, kami sangat berharap bahwa Desa Tegalingga ini akan menjadi desa yang berbudaya, kemudian agamis, ya, nasionalis, kreatif, inovatif, dan terdepan. Hanya dengan menjual toleransi itu, ini berharap adanya apa yang tadi kami sampaikan berkaitan dengan kondisi di Desa Tegalingga. Ya, tentu dalam menjalankan moderasi beragama ini memang kita harus paham dulu atau kita ketahui dulu daripada pilar daripada moderasi beragama, bahwa itu ada 4 pilar. Ya. Pilar moderasi mungkin beragama. Bisa disebutkan ya, 4 pilarnya. Memang 4 pilar ini kalau saya kalau saya lihat di Desa Tegalingga ini memang sudah dijalankan atau sudah berjalan. Jadi 4 pilar itu tentu yang pertama adalah komitmen kebangsaan. Jadi kita harus memiliki komitmen kebangsaan. Orang yang moderat, ya, memang harus pertama adalah mengedepankan daripada komitmen kebangsaan, sehingga paham betul ya kondisi bangsa kita bagaimana dan seterusnya, sehingga dengan itu kita berkomitmen untuk menjaga daripada negara Kesatuan Republik Indonesia yang lebih dikenal dengan semboyan NKRI, harga mati. Kemudian di samping itu ada di 4 pilar itu ada toleransi. Nah, sebenarnya di sini ya, di toleransi inilah untuk memupuk daripada moderasi beragama itu, ya di sini di toleransi. Ketika memang kita sudah menjadi orang yang toleran, maka kita akan bisa menjalankan moderasi beragama. Ya, toleran bukan hanya dari sisi dari sisi beribadah dan sebagainya, tetapi juga dari sisi sosial masyarakatan. Kemudian ada anti kekerasan. Anti kekerasan ya. Jadi yang ketiga itu anti kekerasan.
berharap dengan paham berkaitan dengan anti kekerasan, radikalisme itu bisa menjalankan moderasi beragama. Dan yang terakhir adalah lokal wisdom, atau kearifan lokal. Ya kita harus pahami di mana kita berpijak, maka di sana kita harus junjung lokal wisdom ataupun kearifan lokal. Maka ketika kita sudah menghargai suatu kearifan lokal yang ada, insya Allah ya, moderasi beragama itu akan berjalan. Ketika kita sudah memahami ya dan menjadikan 4 pilar ini sebagai kunci daripada moderasi beragama, insya Allah akan berjalan berkaitan dengan pelaksanaan daripada moderasi beragama itu sendiri. Baik, menarik sekali apa yang tadi disampaikan, bahwa moderasi beragama ini sudah dilaksanakan dari sejak nenek moyang ya sampai sekarang sedang digaungkan lagi oleh Kementerian Agama, moderasi beragama. Nah, kembali ke lingkungan, kalau tadi sudah disampaikan seperti itu, kira-kira ada enggak tantangan, apa saja mungkin tantangan atau kendala moderasi beragama yang ada di sini? Di Desa Tegalingga? Iya, ya. Jadi memang kalau kita berbicara tantangan, memang kalau sudah ada tantangan, yang jelas memang harus ada sebuah solusi kan seperti itu. Yang jelas kalau saya sih secara pribadi, kalau di Desa Tegalingga ini sudah kita pahami betul bagaimana toleransi itu dijalankan, maka bagi kami tidak ada tantangan sih. Akan tetapi lebih kepada generasi saat ini yang memang belum memahami betul ya bagaimana situasi dan kondisi di Desa Tegalingga. Lebih-lebih kita pahami bersama sekarang di Desa Tegalingga itu banyak yang sudah datang menjadi penduduk di Desa Tegalingga. Bisa jadi orang Tegalingga nikah dengan orang luar daripada Desa Tegalingga, kemudian menetap di Desa Tegalingga. Nah, inilah yang perlu kita berikan pemahaman yang berkaitan bagaimana kondisi kearifan lokal. Intinya itu ya, kearifan lokal yang sudah ada di Desa Tegalingga ini jangan sampai dilunturkan. Sehingga ini tentu sebenarnya hanya kita laksanakan kegiatan-kegiatan pendekatan, mungkin melalui diskusi atau bedah buku ataupun hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan di desa pada khususnya, baik itu di lingkup desa maupun di lingkup wilayah Banjar Dinas. Maka rasanya kalau ini bisa dijalankan, itu saya pikir kegiatan ataupun moderasi beragama di Desa Tegalingga ini tetap terjalin. Ya, lebih-lebih kita pahami bahwasanya kan Desa Tegalingga ini kan dijadikan salah satu desa di Desa Pancasila, ya, Kampung Pancasila. Karena memang ya Desa Tegalingga memang sudah diketahui dari dulu bahwa memang desa yang toleran gitu, sehingga dijadikan Kampung Pancasila. Yang sebenarnya memang ya Kampung Pancasila ya kampung moderasi kan sebenarnya. Cuman hanya berbeda bahasa saja, mungkin di tingkat di organisasi ini atau di birokrasi ini mungkin berbeda bahasa, akan tetapi tiada lain dan tiada bukan memiliki maksud dan tujuan yang sama dalam hal ini menjalankan moderasi agama itu sendiri. Jadi bagi kami tantangannya sih sebenarnya lebih kepada tokoh tentunya untuk selalu memberikan pendekatan yang baik, sosialisasi kepada generasi muda, generasi penerus tentunya. Kalau memang ini bisa dijalankan, maka saya pikir moderasi beragama ataupun toleransi yang ada di Desa Tegalingga ini akan tetap berjalan sebagaimana yang sudah diwariskan oleh para sepuh yang ada di Luhur. Baik, terima kasih atas penjelasan yang telah disampaikan. Jadi cukup lengkap dan terkait dengan moderasi beragama ini, mungkin ada kalimat terakhir yang ingin disampaikan tentang moderasi beragama, terutama kepada
para pemudanya. Baik, jadi tentu dalam Spana ini apa ya bahasanya? Pejangan. Jadi untuk kami secara pribadi dan tentu kita bersama dalam kesempatan ini, kami berharap tentunya penerapan daripada moderasi beragama ini bukan hanya digaungkan di level tingkat atas, yang memang moderasi beragama itu kan sudah digaungkan sejak tahun 2019, yang tentunya pada saat ini bukan lagi sebenarnya menjadi penguatan. Ya. Kalau kami berpandangan lebih kepada sudah praktek ya, berkaitan dengan moderasi beragama ini bukan hanya penguatan-penguatan saja, akan tetapi sudah langsung praktek bagaimana moderasi beragama itu dijalankan di tengah-tengah masyarakat, khususnya di desa Tegalinggah dan umumnya Indonesia, lebih-lebih di Bali yang memang kita tahu minoritas umat Islam, sehingga memang ini menjadi rujukan pelaksanaan daripada moderasi beragama. Dan tentunya untuk generasi muda di desa Tegalinggah, kami berharap untuk senantiasa memilah maupun menyaring ya daripada informasi-informasi yang ada, sehingga apapun bentuk-bentuk daripada permasalahan yang mengganggu daripada toleransi, maka ini harus kita komunikasikan, kita harus pahami bersama apa maksud dan tujuannya, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita sudah hidup bersama di desa Tegalinggah, saling menghormati, saling menghargai, bukan hanya dari sisi beribadah, tetapi dari sisi sosial, kemasyarakatan, interaksi kita sudah sangat luar biasa di desa Tegalinggah ini dengan umat Hindu, lebih dengan antar umat. Sehingga kami berharap ini bisa dijaga betul sampai seterusnya, sehingga harapan kami desa Tegalinggah ini menjadi desa yang tetap ya, dilihat oleh pemerintah daerah pada khususnya dan umumnya kepada seluruh lapisan masyarakat bahwa desa Tegalinggah inilah menjadi menara ya. Walaupun memang Indonesia menjadi sebuah rujukan daripada moderasi beragama, maka kami berharap desa Tegalinggah pada khususnya menjadi menaranya daripada pelaksanaan moderasi beragama. Itu saja mungkin. Baik, terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Alhamdulillah demikian pembahasan tentang moderasi beragama. Sekian dari kami dan akhir kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.